Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga sehat selalu. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang organisasi-organisasi regional dan global. Langsung saja ya materinya. Yang pertama ini ada Pakta Warsawa. Pakta Warsawa ini adalah aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur yang dirancang oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1955 dan ditandatangani di Warsawa pada tanggal 14 Mei 1955. Anggotanya meliputi 8 negara, yaitu Uni Soviet, Bulgaria, Rumania, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, dan Cekoslovakia. Ini logo militer Pakta Warsawa. Latar belakangnya adalah bergabungnya Jerman Barat ke dalam NATO pada tahun 1955 berdasarkan Fakta Paris tahun 1954 dan keinginan Uni Soviet untuk mempertahankan kendali atas kekuatan-kekuatan militer di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Tujuannya adalah mengorganisasikan diri terhadap potensi ancaman dari aliansi militer blok Barat, yaitu NATO, yang sudah terbentuk lebih dahulu pada tahun 1949. Strateginya yaitu secara ideologis, Uni Soviet merebut hak untuk mendefinisikan sosialisme dan komunisme dan bertindak sebagai pemimpin gerakan sosialis global. Secara geostrategis, Uni Soviet termotivasi untuk menyegah wilayahnya diinvasi oleh kekuatan Eropa Barat, seperti yang dilakukan oleh Nazi Jerman pada tahun 1941. Runtuhnya Pakta Warsawa, yaitu dukungan rakyat di tiap negara anggotanya kecil sekali. Berkuasanya orang-orang non-komunis di negara-negara anggota Uni Soviet membuat pengaruh Pakta ini semakin melemah. Banyak musuh dari dalam organisasi itu sendiri. Moskow meninggalkan Pakta tersebut. Semakin kuatnya gerakan solidaritas di Polandia. Kemudian runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989. Tersingkirnya Partai Komunis Cekoslovakia. Jatuhnya pemimpin komunis Bulgaria Todor Zhivkov. Jatuhnya pemimpin komunis Rumania Nicolae Ceausescu, lemahnya koordinasi dan kesatuan di antara negara-negara komunis. Kemudian, republik-republik yang membentuk Uni Soviet menuntut hak untuk memisahkan diri. Kemudian ada APEC, organisasi global selanjutnya adalah APEC. Asia Pacific Economic Cooperation merupakan organisasi negara-negara di Asia Pasifik yang didirikan pada tahun 1989 guna mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara Asia Pasifik. Anggotanya Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Tiongkok, Hong Kong Tiongkok, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Filipina, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, Mongolia. APEC tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan bersama di Asia Pasifik. Mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan. Selain itu meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi anggota dengan target tahun 2010 untuk ekonomi negara maju dan tahun 2020 untuk ekonomi negara berkembang. Kemudian mempererat hubungan sesama negara anggota untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi bersama pada forum internasional. Kemudian mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kemakmuran di kawasan Asia Pasifik. Prinsip APEC. Prinsip konsensus memiliki arti bahwa semua keputusan di APEC harus bermanfaat dan disepakati oleh 21 ekonomi anggota. Prinsip voluntary and non-binding berarti kesepakatan dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat.
Prinsip concerted unilateralism berarti keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap-tiap negara ekonomi anggota tanpa syarat resiprositas. Kemudian prinsip differentiated time frame berarti bahwa negara ekonomi anggota maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu. Ya, lanjut. Kemudian ada MEE. Pada tahun 1951, Prancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia atau the Six States menandatangani perjanjian pendirian pasar bersama batu bara dan baja Eropa atau Europe Coal and Steel Community. Pada tanggal 1 Januari 1958, melalui perjanjian Maastricht tahun 1993, MEE atau EEC berganti nama menjadi Europe Community, EC atau Masyarakat Eropa. Kemudian melalui perjanjian Lisbon tahun 2009, MEE melebur ke dalam Uni Eropa. Pada tanggal 7 Februari 1992, 12 negara anggota MEE menandatangani perjanjian Maastricht atau Perjanjian Uni Eropa yang berisi kesepakatan mengenai perubahan ME menjadi Uni Eropa. Naskah perjanjian disebut The Treaty on Europe Union atau Perjanjian Penyatuan Eropa. Ini bendera Uni Eropa. Kemudian tujuannya adalah mewujudkan integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja, memajukan perdagangan, dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Kemudian menghapus semua rintangan yang menghambat perdagangan internasional. Kemudian memperluas hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Struktur organisasinya adalah Majelis Umum General Assembly atau Dewan Eropa, Europe Parliament, Dewan Menteri, kemudian Badan Pengurus Harian atau Komisi, kemudian Mahkamah Peradilan. Kemudian ada NAFTA, North American Free Trade Agreement atau Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara. Ini terbentuk hasil dari keinginan 3 negara untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas Free Trade Area di kawasan Amerika Utara. NAFTA bermarkas di Washington DC, Ottawa, dan Mexico City. Dan sebagai zona wilayah perdagangan bebas terbesar kedua sedunia setelah Europe Economic Area, dengan konsumen sebanyak 365 juta jiwa di ketiga negara tersebut. Selanjutnya, tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja melalui usaha penghapusan berbagai hambatan perdagangan. 2. Menciptakan iklim untuk mendorong persaingan yang adil. 3. Meningkatkan peluang investasi, memberikan perlindungan terhadap hak milik intelektual. 4. Menciptakan prosedur yang efektif dalam penyelesaian perselisihan perdagangan di antara ketiga negara anggotanya. Ya. Kemudian ini ada Perjanjian Kanada Meksiko menghilangkan hampir semua tarif baik secara langsung atau selama 5, 10, 15 tahun. Tarif kedua negara tersebut berdampak pada perdagangan susu, ayam, telur, dan gula. Kemudian, serangan terorisme pada tanggal 9 September 2001 mengalihkan perhatian 3 negara dari bidang ekonomi menjadi kerjasama pada bidang yang militer dan keamanan. Ya, ini tadi tujuannya, ini eksistensinya. Kemudian ada CAFTA, Central American Free Trade Agreement, Dominican Republic atau Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Tengah dengan Republik Dominika adalah Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Tengah Republik Dominika yang disetujui antara tahun 2003 dan 2004.
Hampir semua produk ekspor Amerika Tengah ke Amerika Serikat telah bebas tarif sejak Caribbean Basin Initiative pertama kali diberlakukan pada tahun 1984. Tujuannya adalah mewujudkan perdagangan bebas di antara sesama negara anggotanya. 1. Dalam Caribbean Basin Initiative, negara anggota KAFTA DR diharuskan menghapus tarif dari sekitar 80% produk ekspor Amerika Serikat ke negara tersebut dihapus dan sisanya 20% akan dihapus dalam dekade berikutnya. 2. Amerika Serikat tidak boleh mengurangi kuota impor dari negara-negara yang membebaskan tarif terhadap 80% produk ekspornya. Masuknya Republik Dominika sebagai anggota membuat KAFTA DR merupakan pasar ekspor kedua terbesar bagi Amerika Serikat di Amerika Latin selain Meksiko. Lanjut ya, ada GATT. GATT organisasi yang dibentuk pada tahun 1947 di Jenewa, Swiss, mengurusi perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan. Pada April 1994, dalam sidang terakhirnya di Marrakesh, Maroko, GATT berubah menjadi WTO, World Trade Organization. WTO diberlakukan secara resmi mulai tanggal 1 Januari 1995. Indonesia sendiri telah bergabung menjadi peserta dalam GATT sejak tanggal 24 Februari 1950. Tujuannya adalah menciptakan iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis. 2. Menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan. Kemudian prinsipnya adalah most favored nation. Kemudian yang kedua, national treatment. Yang ketiga, larangan restriksi kuantitatif. 4. Perlindungan tarif. 5. Resiprositas. 6. Perlakuan khusus bagi negara berkembang. 7. Transparansi. Selanjutnya ada OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries. OPEC atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi adalah organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah mengenai produk, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Pada tanggal 14 September 1960, dipicu oleh tidak stabilnya harga minyak internasional, membuat 5 negara yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela mendirikan OPEC di Baghdad, Irak. Sejak tahun 1965, OPEC bermarkas di Wina, Austria. Ini ya logonya. Tujuannya adalah menyatukan kebijakan perminyakan antara negara-negara anggota. Kemudian memenuhi kebutuhan dunia akan minyak bumi. Kemudian menentukan kebijakan-kebijakan untuk melindungi negara-negara anggotanya. Eksistensi bidang ekonomi, OPEC ya. Salah satu cara untuk menjaga stabilitas pasar minyak internasional adalah melalui penentuan kuota batas tertinggi produk minyak berdasarkan kesepakatan negara anggota. Misalnya, apabila permintaan minyak dunia meningkat atau salah satu negara anggota OPEC mengurangi produksinya, maka negara anggota OPEC lain dapat secara sukarela meningkatkan produksi minyaknya untuk menghindari lonjakan harga yang tidak terkendali. Jadi tujuan secara ekonominya adalah menstabilkan harga ya. Kemudian ada eksistensi minyak, bidang politik ya. Pada tahun 1970-an terjadi perang Yom Kippur di Timur Tengah. Amerika Serikat membantu Israel dalam upayanya melawan Mesir dan Suriah. OPEC lantas menerapkan embargo minyak yang ditargetkan kepada Amerika Serikat dan sekutu Eropanya. Kemudian Indonesia ini keluar dari OPEC ya. Pada Mei 2008, Indonesia mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan surat untuk keluar dari keanggotaan OPEC karena Indonesia telah berubah menjadi negara importir minyak sejak tahun 2003.
Kemudian ada WTO. World Trade Organization adalah organisasi perdagangan dunia yang didirikan berawal dari putaran Uruguay serta perundingan-perundingan sebelumnya yang semuanya di bawah GATT. Jadi GATT itu tadi sudah disampaikan, sebelumnya ada GATT, kemudian diubah namanya menjadi WTO. Dengan kata lain, WTO merupakan kelanjutan dari GATT yang didirikan pada tahun 1947. WTO saat ini terdiri dari 160 negara anggota, 24 negara pengamat, dan bermarkas di Jenewa, Swiss. Tujuannya adalah mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. 2. Meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara. 4. Mengembangkan sistem perdagangan multilateral, bukan sepihak suatu negara tertentu, yang akan mengimplementasikan kebijakan perdagangan terbuka dan adil yang bermanfaat bagi semua negara. Dan meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang. WTO, ini benderanya, struktur organisasinya, ada Ministerial Conference atau konferensi tingkat menteri, kemudian ada Dewan Umum, General Council ya, kemudian ada Dewan Perdagangan Barang, Dewan Perdagangan Jasa, kemudian ada Council for Trade Related Aspect of Intellectual Property Right. Kemudian ada Badan Penyelesaian Sengketa. Masih WTO. Nah, Indonesia dan WTO. Isu-isu konkret dalam WTO yang juga menjadi perjuangan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Perundingan di bidang pertanian. Tuntutan liberalisasi pertanian yang diusung WTO mengharuskan adanya penghapusan subsidi domestik, penghapusan subsidi ekspor, dan peningkatan akses pasar melalui penurunan tarif. 2. Perundingan di bidang aturan. Indonesia berkeinginan agar aturan-aturan dalam persetujuan tersebut diperbaiki dengan mempertimbangkan kepentingan negara berkembang dalam rangka akses pasar dan perlindungan domestiknya. 3. Perundingan di bidang jasa. Indonesia berpandangan bahwa proses liberalisasi jasa sebaiknya dilakukan secara bertahap seiring dengan pemberdayaan dan penguatan industri jasa nasional. 4. Perundingan di bidang kesehatan masyarakat, public health, dan trade. Perundingan di bidang public health telah diselesaikan dengan menghasilkan suatu solusi pada lisensi wajib tidak diterapkan atas produksi obat-obatan yang bertujuan kemanusiaan. 5. Perundingan di bidang investasi. Dalam perundingan ini Indonesia berpendapat bahwa pengembangan industri dan pengembangan sektor real harus didorong oleh pertumbuhan investasi yang signifikan. 6. Perundingan di bidang lingkungan. Indonesia berkeinginan agar kebijakan lingkungan tidak diatur dalam WTO karena akan mensyaratkan standar yang tinggi terhadap akses pasar produk negara berkembang. Sekian ya untuk materi ini. Nanti lebih jelasnya bisa kalian buka buku paketnya ya. Oke, cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.